Saya mohon izin Pak Menteri, Pak Ketum, sebelum saya menyampaikan dan membuka sesi untuk pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu hasil daripada rapat kita sebelum diskusi pada hari ini terkait permasalahan tenaga non-ASN. Jadi kita sudah rapat dengan Pak Menpan, BKN, dan juga APKASI, APEKSI, dan juga APSI. Rapatnya itu dipimpin langsung oleh Pak Menpan RB terkait permasalahan. Kami menyampaikan supaya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tidak berulang. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa fokus mendengarkan dulu yang menjadi permasalahan serta solusinya, sehingga Bapak Ibu sekalian boleh bertanya di luar daripada usulan yang telah kami berikan. Jadi ini merupakan usulan dari APKASI, APEKSI, dan juga APSI. Yang pertama, terkait dengan pengangkatan P3K. Permasalahannya adalah terbatasnya anggaran untuk memberikan gaji kepada P3K. Apalagi di satu sisi sudah diterbitkan Undang-Undang HKPD yang membatasi belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Sehingga usulan kami, APKASI, APEKSI, dan juga APSI, pengangkatan ini diserahkan kepada pemerintah pusat, pembiayaannya. Kemudian berkaitan dengan range gaji, yang kedua ditetapkan range gaji. Jadi kalau misalnya ditetapkan dalam satu provinsi range gajinya itu 1 juta sampai dengan 1,5. Sehingga nanti pada saat penggajiannya Bapak Ibu sekalian, para kepala daerah dan pemerintah kabupaten kota serta provinsi boleh mengambil dalam range gaji tersebut. Contoh, apabila seorang guru ditetapkan di satu daerah range gajinya 1 juta sampai dengan 1,5, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Jadi bisa saja daerah A menggajinya 1,1, daerah B menggajinya 1,3, daerah C boleh menggajinya 1,5. Yang jelas tidak boleh lebih dari 1,5 dan tidak boleh kurang dari 1 juta. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang kedua adalah setiap kepala daerah terpilih pasti melakukan pengangkatan honorer. Makanya pembengkakan tenaga honorer ini setiap tahunnya bertambah. Maka solusi yang kita tawarkan adalah setiap kepala daerah yang baru saja dilantik diberikan kuota pengangkatan P3K. Mohon izin, tetapi masa kerja P3K itu sama dengan priorisasi bupatinya. Jadi begitu bupatinya berakhir juga ini semua P3K. Kalau misalnya dia 2 periode, maka 2 periode juga P3K-nya. Ini juga bisa mengakomodir teman-teman yang titipannya banyak. Ada ponakan, ada tetangga, ada sepupu, ada dari DPRD, ada dari partai pengusung, ada dari Forkopimda, dan lain-lain. Sehingga usulan kita adalah setiap kepala daerah diberikan kuota pengangkatan P3K yang masa kerjanya disesuaikan priorisasi kepala daerah. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah kepada honorer yang tidak memenuhi syarat. Seperti tadi yang disinggung oleh Pak Dr. CK, kepada honorer yang tidak memenuhi syarat. Solusinya yang pertama, diberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan. Plus diberikan uang pisah sebagai modal usaha bagi mereka. Yang kedua, diberikan kartu prakerja. Yang ketiga, melakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan juga swasta
sehingga nanti kami mohon izin Pak Menpan RB bisa MOU dengan Pak Menteri BUMN, Menparekraf, Menteri Koperasi dan UMKM agar seluruh honorer yang tidak terakomodir bisa diakomodir di BUMN, Parekraf dan juga Koperasi serta UMKM. Sehingga itulah menjadi solusi bagi seluruh honorer yang tidak memenuhi syarat terangkat menjadi PNS atau P3K. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Dan yang terakhir adalah mendorong setiap investasi yang masuk di wilayah Bapak Ibu sekalian agar memberdayakan tenaga non-ASN yang tidak terakomodir menjadi PNS dan juga P3K. Ini dan yang terakhir kami sambut apa yang disampaikan Pak Menpan bahwa sebentar lagi akan ada surat pernyataan untuk menjadi penanggung jawab penuh terkait data honorer yang akan diberikan. Oleh karena itu, atas izin Pak Ketua Umum dan seluruh pengurus, kami ingin sampaikan seluruh kepala daerah boleh menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi terlebih dahulu ditandatangani oleh OPD-nya masing-masing. Karena jangan sampai OPD-nya yang salah memberikan data, kita yang bertanggung jawab. Jadi sebelum ditandatangani oleh kepala daerah, seluruh OPD wajib menandatangani terlebih dahulu dan dia juga bertanggung jawab atas data yang diberikan di OPD-nya masing-masing. Sebab ini ada konsekuensi hukumnya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak tahu data yang disampaikan oleh OPD, Bapak Ibu sekalian yang bertanggung jawab atas data asal-asalan yang diberikan oleh OPD masing-masing. Ini yang menjadi usulan kepada Pak Menpan sewaktu rapat kemarin. Kita minta dulu Pak Menteri untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Bupati. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ini pernah merasakan jadi bupati, maka saya ingin mendengar kira-kira gitu. Sebenarnya sudah tahu juga sebenarnya, tapi proses pengambilan keputusan kan perlu mendengar. Ini ada Pak Ses, ada para direktur dan para dirjen. Ini ada undang-undang, ya, semua dasarnya undang-undang yang sebelum kami menjabat sudah ada undang-undangnya. Termasuk Kementerian Keuangan tadi undang-undang. Terus kemudian ada PP. Nah, tentu kami akan membangun komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan undang-undang yang ada, kemudian juga PP. Dan kami dengan Kepala BKN intens untuk menyamakan data. Tetapi kami mohon di tengah kami mengkolek data, jangan ada penumpang gelap yang menumpuki data yang para bupati yang baik menyampaikan data, kemudian ada data-data baru yang konon saya dengar ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Mohon ini mari bareng-bareng kita data, kira-kira gitu. Nanti datanya berapa? Nah, kami tadi sudah menyiapkan 3 opsi kira-kira yang itu tadi kami sampaikan kepada teman-teman. Nanti akan kita dengar dengan baik. Ini ada Pak Bima, ada teman-teman dari BKN lengkap, begitu juga Dispendik dan lain. Termasuk kemarin usulan teman-teman yang para bupati berikan ruang, tentu tidak untuk 2 hal, tidak untuk pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan itu punya parameter khusus, tidak ada kaitannya dengan periode bupati. Kira-kira gitu Bu. Nah, berbagai ruang inilah kita diskusikan. Maka oleh karena itu hari ini kami ingin mendengar, sebenarnya saya juga sudah mendengar. Tapi dari ini bagaimana kita mendengar dari Papua, bahkan khusus formasi di Papua, kita putuskan ASN di Papua 80% orang Papua, 80%. Sehingga ini akan menjamin tidak ada lagi orang luar Papua akan mengisi formasi dan kemudian setelah itu akan pindah ke Jawa atau ke tempat lain. Jadi ini afirmasi dari Bapak Presiden. Nah yang lain-lain kami mendengar, tentu aspirasi ini kami dengar, tetapi sekali lagi ada undang-undang dan ada PP. Kita mencari bagaimana titik ini yang tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar PP, kecuali undang-undangnya ada perubahan. Dan kami intens kemarin bertemu dengan Komisi 2, kami mengurai afirmasi-afirmasi ini, dan kemarin kami sampaikan juga di Komisi 2
kami berdialog dengan beliau semua. Saya tahu ini raut wajah teman-teman ini agak berat rasanya, terutama yang mau pilkada kembali. Ini agak berat. Jadi gitu Pak Bima ya. Pak Bima mendengar bagaimana teman-teman dari beberapa ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti kami akan sampaikan untuk dicari keputusan yang terbaik. Tetapi sekali lagi teman-teman sudah punya pandangan bagaimana ASN kita supaya ke depan baik di satu sisi, dan di satu sisi ada kekosongan yang mesti kita isi, dan ini tentu harapan saya kita lola dengan data yang benar. Maka kita akan kembalikan data ini yang kemarin masuk, ya Bapak verifikasi, istilahnya bukan pendataan tapi audit data yang akan ditandatangani oleh Pak Bupati dan Sekda, dan nanti Bapak pertanggungjawaban mutlak di situ, dan nanti akan diaudit oleh BPKP apakah data yang masuk betul-betul sesuai syarat atau baru dimasukkan oleh kepala daerah atau kepala dinasnya. Kalau ditemukan nanti ternyata di data itu data yang baru dimasukkan oleh kepala dinasnya setelah diaudit oleh BPKB ditemukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Harapan kami data ini benar sehingga nanti dilola oleh BKN, kita cari solusi sehingga nanti kan kita ini belum jelas sampai sekarang berapa sebenarnya, kan gitu. Kalau sisa yang kemarin sih sudah jelas, skemanya sudah ada, masalahnya tambahan baru ini seperti apa, kira-kira gitu.